Dulu waktu kecil nggak pernah merasa ada yang spesial sama nama ini. Bahkan kadang bertanya, kenapa teman-teman namanya kata yang jelas gitu kan. Saya dari kecil kadang mikir, apa namanya Cindo gitu kan. Ya cuma kadang tanya ke papa, artinya apa sih Pak? Saya tuh sempat kerja setelah lulus. Saya tuh kan SMK, STM mesin. Oh, ngambilnya malah mesin. Saya malah mesin otomotif. Nah, setelah itu malah off gambar. Nggak nekuni gambar karena saya kerja di bidang yang jauh hubungannya sama Nggak nyambung gambar. ya. Itu apa berhenti gambarnya apa? Berhenti total itu. Ya ini catatan, saya nggak tahu apakah ini spiritual atau Iya, betul. ini kerohanian atau apa, tapi sketsa selalu menjadi bagian penting untuk mendekatkan diri saya atau cara menjalani kehidupan saya. Wah. Kadang-kala itu salah satu pintu masuk yang efektif kalau kita ingin nanamin hal baik sama kayak istilahnya nabur benih yang baik lah. Ke anak-anak. Betul, karena dulu kembali kayak obrolan awal kita. Iya. Saya kan terinspirasi dari apa ya, yang populer di era-era itu Ya, kan, dari Power Ranger, Dragon Ball ya, gitu. Jadi ada saya. Bagaimana seorang anak bisa damai dengan kehilangan sosok orang tuanya. Bahwa sebenarnya ya sosoknya nggak ada. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya ngobrol bareng ilustrator. Seorang ilustrator yang mungkin di mana ya? Seringnya di mana, Bro? Sering bombing atau apa istilahnya? Enggak sih. Saya tuh ilustrator yang base-nya malah banyak bergeraknya di sosial media. Berarti ini perkenalkan Yeskiel Cindu. Nah, mungkin teman-teman agak itu ya, pasti namanya kok Cindo ya. Itu sebenarnya agak apa ini nama asli apa bukan sih sebenarnya? Ini nama asli. Nama asli. Nama lahir, nama dari orang tua. Ya. Nama akte, nama KTP, terus nama semuanya. Ya memang aslinya Cindo. Pertama kali saya tahu aja kayaknya ini itu deh apa julukan ini. Iya, banyak yang ngira itu nama beken, nama panggung. Tapi setelah ngobrol gitu, ini nama asli. Iya, ini nama asli. Kaget. Apalagi kadang tak liatin KTP kan, ini loh namanya ini. Oh iya. Gile. Ya maksudnya memang apa unik ya namanya ya. Dan artinya memang Cindo juga ya. Iya, memang artinya dulu papa ngasih nama ya. Yes, Chinese Indonesia. Dulu waktu kecil nggak pernah merasa ada yang spesial sama nama ini. Bahkan kadang bertanya, kenapa teman-teman namanya kata yang jelas gitu kan. Saya dari kecil kadang mikir, apa namanya Cindo gitu kan. Ya cuma kadang tanya ke papa, artinya apa sih Pak? Ya Chinese Indonesia, waduh wong keturunan. Tapi setelah makin kesini, namanya malah makin unik. Mungkin tahun-tahun 2020 ke atas itu ya mulai istilah Cindo-Cindo in lagi. Betul. Jadi kayak namanya ini kok outstanding jadinya. Dikira pakai itu apa julukan pasti. Iya. Kadang kalau di tempat umum gitu kan, di acara itu perkenalan diri, lalu nama saya Cindo. Pasti itu orang-orang tuh bakalan nengok sambil heboh. Ini beneran asli ya, cuma bilang gitu. Terus Bro Cindo ini asli mana sih aslinya sebenarnya? Aslinya Jogja. Lahir di Jogja tahun 89, sekolah di Jogja, kuliah di Jogja, kerja di Jogja, terus 2021 ini pindah Semarang. Nah, kamu dari kecil itu memang suka gambar? Dari kecil, wah parah banget. Suka banget gambar. Dari kecil? Dari kecil. Saya ingat banget itu SD itu sampai punya temen satu kelas itu juga suka gambar. Sampai waktu kecil tuh, teman saya itu tuh punya buku tulis yang masih bergaris lah. Iya. Sidu atau apalah zaman dulu. Suwei tengah ya? Enggak. Oh enggak. Jadi teman saya itu selalu punya satu buku tulis khusus untuk gambar. Berdua berarti? Enggak, dia sendiri. Terus saya terinspirasi dia. Terus saya juga harus menyediakan satu buku tulis itu untuk buku gambar. Dulu belum ada sketchbook, belum ada. Dulu belum ada buku yang polos juga. Adanya buku gambar itu loh, ukuran A4 atau F4 itu. Nah, bahkan waktu saya ingat waktu kecil tuh, saya tuh paling seneng kalau ulang tahun aja tuh digadu itu buku gambar sama spidol itu lah. Seneng ya. Dan itu otodidak semua, Bro. Otodidak. Nggak pernah les berarti? Nggak pernah, sampai sekarang. Dulu pertama kali gambar pas kecil tuh paling suka gambar apa sih? Waktu kecil tuh paling suka, saya ingat ada dua hal. Yang pertama itu Power Ranger. Megazord.
Power Ranger Megazord. Saera kita. Iya. Saya suka banget gambar Megazord itu sampai inget Megazord pernah yang gabungan 5 atau gambar 5. bukan punya Atomy. Bukan. Oh iya. Yang pokoknya itu udah formnya itu udah lengkap. Terus saya tuh inget gambar saya tuh sampai dibeli teman saya tuh. Seingat saya ya dulu 100 rupiah ya. Wow. Apa 150 rupiah tuh zaman dulu. Udah dibeli, saya mikir lagi, kok eman ya, saya tuh seneng sama gambar itu kan. Tak beli lagi. Tapi gambarnya hilang nggak tahu kok. Di warna ada tuh, mungkin buatnya tenanan. Dia pakai spidol itu. Pakai spidol. Pertama itu era-era itu, Power Ranger, Dragon Ball, saya suka banget. Nah, yang kedua itu eranya Valentino Rossi. MotoGP. Suka banget aku. Gambarin The Doctor itu logo-logonya itu kan. Oh iya, logonya yang matahari itu loh. Betul, Sole Luna itu kan. Ada apa tindih matahari lah. Di di helmnya dia. Ternyata dari itu terus berlanjut sampai kapan ya? Kayaknya tuh saya tuh sempat kerja setelah lulus. Saya tuh kan SMK mesin. Oh, ngambilnya malah mesin. Saya malah mesin otomotif. Nah, setelah itu malah off gambar. Nggak nekuni gambar karena saya kerja di bidang yang jauh hubungannya sama gambar. Ya? Itu apa berhenti gambarnya apa? Berhenti total itu. Nggak sempat sketch gitu. Sesekali aja. Tapi itu 2011. Jarang ya. Berarti. Itu era game online. Oh, game. Wah, parah. Tapi itu terinfluence banyak tentang ilustrasi karena game-game online kebanyakan dari Korea. Itu berarti eranya tahun 2007 ya bro berarti? 2007 Iya 2007 berarti sampai 2011 2007 2008 tuh aku nggak salah inget juga kita itu Dota, RF, RO. Yang saya main tuh Seal Online. Oh Seal aku main juga sempat. Seal itu kok parah? Kok nyandu Seal? Kok parah? Gambar Seal itu tuh bro itu kan lucu. Betul. Itu membuka lagi kayak ternyata dunia ini tuh kan dulu juga tak tekuni ya. Ilustrasi terus itu. Waktu kerja aja kadang-kadang di buku kerja itu di sebelah kiri atau kanan itu saya gambar karakter Seal Online itu kan. Terus apa aku mulai lagi aja ya gambar itu kan. Terus yaudah diteruskan di 2011 tuh mau masuk kuliah. Saya di Jogja itu diajak temen ke salah satu komunitas di Jogja. Komunitasnya itu komunitas sketsa, komunitas urban sketcher, di mana kegiatannya itu gambar langsung di lokasi, bikin catatan perjalanan lewat gambar. Itu 2011. Saya masih ingat lokasinya itu di IFA. IFA itu perpustakaan kolektif di Jogja, cukup terkenal waktu itu. Sampai sekarang masih. Terus saya datang ke sana, datang ke acaranya, mereka sharing, sama ngasih beberapa slide tentang karya-karya sketsa itu. Terus kayaknya ini aku banget deh. Soalnya kadang-kala bahkan saya masih ingat kadang kalau dulu di gereja saya kadang sambil dengerin khotbah tuh gambar. Terus gambarnya kadang kasihin temen gitu. Bolpen tok gitu. Cuma bolpen di kertas gitu. Terus mikirnya kok ini kegiatannya itu kayak saya banget. Karena saya udah ngelakuin ini sebelum kenal komunitas itu. Terus ya wis lah. Kayak sefrekuensi banget. Kita ya aku banget lah gitu. Jurninya kayaknya saya banget nih. Dan itu kayak mungkin semacam kayak journaling tapi lewat gambar. Iya, jurnal, bener-bener jurnal. Kita catatan harian kalau dulu budaya lama kan nulis diary itu. Iya. Nah ini tuh sama. Cuma gambar, kamu boleh cantumin feeling perasaanmu di situ, catatan itu atau hal-hal yang menarik tentang objekmu. Terus dari 2011 itu kayak semacam apa ya? Ledakan besar lah. Terus makin banyak variabelnya ya sampai hari ini. Nah, kamu kan pertama kali dulu gambar kan paling pakai spidol, terus pakai pensil warna. Nah, terus mulai kenal cat air tuh apa 2011 itu? Dari 2011 karena mindset kita dulu tuh cat air itu merek gitar yang di YouTube itu plototin satu-satu terus hasilnya burem. Ya karena kita enggak pentel. Aku malah dulu tahunya gitar. Pentel belum tahu. Pentel belum tahu. Berarti lawas banget. Aku pentel. Gitar tuh lawas banget. Gitar. Tapi karena mungkin kita nggak tahu cara makainya waktu itu ya saya tuh. Selalu kalau pakai watercolor gitar itu nggak usah di post nggak tak pasang bro. Boleh dicopot sih. Merek gitar itu malah nggak tahu. Gitar itu zaman SD ya? Biru. Yang zaman SD gitar tahu. Wah itu kayaknya
cikal bakal cat airan Indonesia itu. Karena dulu paling banyak kayaknya itu loh. Terus burem tak tinggal. Karena aku ngerasa Kok elek kok ya? elek gitu kan. Nah, di komunitas itu ada satu temen tuh, salah satu founder komunitas, nama komunitasnya kan Indonesia Sketcher Jogja. Indonesia Sketcher Jogja. Saya ingat tuh namanya Mas Erik. Mas Erik tuh bawa cat air tapi pocket. Pocket. Kecil, iya, compact. tahu. Mereknya Koi Sakura waktu itu. Koi Sakura. Sampai sekarang masih ada. Yang model gini itu tuh. Bener. Terus brushnya itu isinya udah ada airnya. Kayak spidol gitu. Kayak spidol, tinggal dipencet keluar airnya kan. Terus dia praktek di ya hampir gambar-gambar teman-teman komunitas itu tuh pakai itu. Terus saya mikir, loh kok beda ya alatnya. Iya kok masih hasil warnanya kok asik gak kayak saya dulu. Nah, dari situ terus berusaha beli karena waktu itu ya harganya lumayan lah. Ya itu kan sesuatu yang beda lah ya. Betul. Ya, dulu masih pas, hasilnya kurang bagus. Terus ada kerjaan sama teman-teman, saya ingat tuh waktu kuliah, itu tuh saya udah kuliah tuh 2011 karena saya kan telat kerja dulu 4 tahun baru kuliah. Di kuliah sama teman-teman dapat job tuh hias mobil karnavalnya kecamatan apa daerah di Kulon Progo. Terus dapat uang tuh 150.000-an. Menghias. Dekor mobil apa? Enggak, ya ada yang ngecat, ada bikin dekorasi mobilnya, mobil bak gitu. Dapat uang 150.000 apa 200.000, langsung tak beliin cat air Sakura. Sampai sekarang masih pakai merek sama itu. Udah beda. Tapi cat air itu masih ada. Sampai sekarang masih kusimpan. Bahkan sampai ketemu sama waktu di kampus itu, saya punya dosen istilah itu dosen yang jadi panutan saya banget, namanya Pak Eko Prawoto. Beliau juga seniman sketsa. Saya sampai ngeliatin ke beliau tuh, Pak, ada cat air sekarang seperti ini. Dia juga baru tahu. Sebenarnya sudah tahu, cuma mungkin ini versi yang compactnya. Versi murah lah, karena Pak Eko juga ngasih tahu ke saya, coba kamu sekali-sekali nyoba brand namanya Rembrandt. Karena grade-nya kan beda. Kalau di watercolor itu ada student sama artis. Nah, yang saya beli itu grade student. Terus saya disarankan yang artis itu. Tapi masih sekitar 1-2 tahun setelah itu baru saya akhirnya beli si Rembrandt itu. Bahkan setelah beli yang Rembrandt itu saya lihat, saya kasih tunjuk lagi ke Pak Eko. Ini Pak. Beliau itu berucap gini, selamat datang di petualanganmu yang lain dengan cat air ini, karena memang cakupan warnanya beda banget. Itu next level gitu. Ternyata ya memang beda. Cuma walaupun sebenarnya dengan koi yang grade student, saya bilang pun itu tetap worth, karena basicnya itu adalah bagaimana kita bisa memahami alat sama punya value di ilustrasi kita gitu. Sebenarnya kita mau pakai alat apa aja ya memang tergantung yang pakai kualitas juga, itu akan menentukan. Ada beberapa alat yang memang jangkauan warnanya jauh lebih baik kalau dia grade-nya artis. Tapi orang yang sudah bisa pakai grade artis biasanya kalau pakai grade yang student tetap bagus. Ya tergantung. Jadi harus betul, harus matang dulu. Setelah itu kamu mau pakai apa aja media apapun pasti beda. Pakai kopi tadi gitu. Pakai kopi beda. Kopi itu loh, ampas kopi. Betul. Dilarutin aja terus sih. Udah jadi udah bisa. Kuliahmu dulu jurusan apa dulu? Kalau kuliah saya dulu desain produk. Berarti si Pak Eko Prawoto itu dosen desain produk. Dia bahkan waktu Pak Eko Prawoto itu kan, kami kan kuliahnya di Duta Wacana Jogja. Beliau itu bahkan salah satu pendirinya arsitektur Duta Wacana. Foundernya. Terus akhirnya beliau mendirikan desain produk itu. Jadi saat itu Pak Eko tuh sebagai kaprodinya juga. Kaprodi juga. Jadi kalau misal dari perjalanan hidupmu selama di ilustrasi itu kan cukup lama ya bro. Ada up and down-nya pasti. Ada nggak momen-momen terendah sing pas kamu di karirmu, kalau di kehidupanmu? Ini menarik. Kalau ilustrasi bagi saya itu malah justru selalu jadi titik untuk saya tanda kutip tuh berkembang lebih lagi. Jujur sampai sekarang tuh nggak nemuin ini, menurut pengalaman saya saya belum, atau mungkin minat menggambar atau peluang ilustrasi itu puji syukurnya tuh belum pernah di level yang
dia di titik terendah Jauh dalam lebih dalam income atau apa, mungkin pas pandemi doang karena Iya, iya. kondisinya khusus. Tapi ilustrasi itu justru ketika saat kehidupan di luar dunia ilustrasi ini baru ndak baik-baik aja, ilustrasi itu penyelamat. selalu jadi starting point lagi untuk Oh, pulih dari situ. jadi kayak media healing-mu di situ ya? Kayak healing juga, Iya, pekerjaan juga iya. kayak selalu ada Betul. perkembangan di situ. Saat lagi ndak kondisi ndak oke gitu, lagi banyak pikiran atau apa, lari ke situ, malah Jadi itu salah pulih lagi. satu safe Betul. place-mu ya? Betul, selalu jadi comfort zone-nya. Wow, Kalau misalnya lagi butek nih atau apa gitu, tiba-tiba terus kepikiran, bikin karya atau bikin project ini aja deh. Iya. Sejujurnya project-nya jadi. Terus lupa masalahnya. Wis. Atau masalahnya mungkin bisa dihadapi setelah kita merenung saat bikin project itu. Mungkin kalau kamu bisa gambarkan ilustrasi itu buat kamu apa sih, Bro? Kalau sampai hari ini ya, Iya. untuk hari-hari ini saya bilang ilustrasi itu ya jati diri ya. Kayak istilahnya tuh ya seorang Cindu itu ya seorang ilustrasi. Dan itu melekat ke Cindu Iya. dari dulu sampai sekarang ini. Kalau buat saya pribadi yang mengalami sebenarnya iya, karena dari kecil saya selalu gambar gitu kan. Sudah lekat terus ya. Tapi kalau untuk beberapa temen ada beberapa temen yang aneh mah ngelihat, "Loh, kamu sekarang gambar?" Karena memang ada jangka waktu kamu kerja waktu itu. Kerja plus waktu aktif di gereja itu, waktu saya masih remaja, pemuda itu sama sekali nggak di bidang gambar. Dan nggak ada hubungannya Karena sama nggak sekali. pernah di show off kan kalau saya seorang yang bisa gambar. Lebih ke arah musik malah. Dulu aktif juga di pemusik gereja kan. Di pemusik gereja Jadi kadang teman-teman jadi kayak hidup saya itu ada kayak yang kebagi loh. Part sebagai seorang pemusik, seorang ilustrator gitu kan. Makanya teman-teman yang lama, "Loh, ini gambar." Ini kayak lihat sisimu yang lain. Berarti teman kan lihatnya sini. Loh, ternyata yang ini mbok puter gini semua jadi lihat loh. Betul. Ternyata ini sisimu yang. Nah, terus teman-teman yang tahu saya sebagai penggambar gitu kan. Ketika saya main musik atau tugas musik. Iso musik ya? Loh. Cuma ya musik aja waktu itu ya enggak yang ngulik sebagai profesional di bidang musik, enggak, cuma senang banget di bidang musik itu. Wah, mantap. Terus kamu kan pindah dari Jogja ke Semarang itu kan. Kelihatannya tadi kita off the record sedikit secuil itu lucu pengalamannya. Kayak sebenarnya kan di Jogja dulu kan untuk style dulu, untuk style ilustrasimu kan lebih ke apa? Stylenya kayak peranaan gitu ya. Terus kamu tinggal di Jogja tuh, Bro. Tinggal di Jogja mungkin iklim dan vibes-nya beda dengan di Semarang. Beda banget. Nah, itu pertama kali kamu ke Semarang itu katanya tadi ada cerita sesuatu tuh gimana? Bisa diceritain? Itu jalan hidupnya tuh bawa saya tuh ketemu orang Semarang. Jadi pacar waktu itu kan. Terus selama tinggal di Jogja sebagai seorang warga keturunan Tionghoa, ya baik-baik aja. Ada beberapa kondisi khusus memang. Cuma ketika waktu itu saya pingin coba tahu kultur dari seorang saya tuh apa tuh kadang nggak kepikiran. Pokoknya saya hanya berpikir, ya saya orang keturunan tinggal di Jogja, ikutin aja jalur hidup deh. Nah, tapi begitu tanda kutip tuh kayak ngapeli pacar di Semarang. Sebenarnya dia tinggalnya waktu itu kuliah di Jogja. Terus dia pulang mudik ke Semarang. Nah, saya ikut. Waktu nemenin dia itu, suatu sore itu sama dia diboncengin, dipinjemin motor, saya boncengin dia tuh lewat daerah jalanan Pekojan. Pekojan. Mau masuk Pecinan gitu. Itu titik pertama langsung mikir, kok apa ya? Lorong-lorong itu kok menarik gitu loh, kayak film-film vampir kalau saya bilang. Film. Oh iya, zaman bukan film kungfu ya, film vampir saya bilang. Sing tiap Sabtu dulu tiap Sabtu jam 10. Iya, aku nonton. Saya nonton sambil ngelipet baju biasanya, disuruh mama kan. Nah, perasaan itu sama. Kayak nostalgia banget. Oh ini loh sebagai seorang pecinan tuh. Pecinan tuh seperti ini loh. Karena memang di Jogja ada pecinan, cuma pecinannya kan enggak sebesar di Semarang. Iya. Kalau di Semarang satu komplek besar itu. Iya, ini pecinan, terus dibeloin kanan sama dia tuh lewat Gang Baru. Gang Baru yang tambah ada Semawisnya lagi. itu. Iya. Tambah sama. Itu malam-malam berarti. Malam pas itu. Semawis. Pas belum kayaknya weekday. Jadi Semawisnya enggak bukan. Waktu itu kan belum buka. weekend loh. Kalau Semawisnya itu weekday itu lewat situ.
Terus hampir makan di salah satu nasi ayam lah di Pecinan tuh yang terkenal. Duduk, kita makan nasi ayam. Saya mikir aja nasi ayam itu apa gitu. Mikirnya ya nasi sama ayam goreng gitu. Duduk di depan yang jualin tuh langsung nanya, mau makan apa kok? Wih. Saya tuh seketika wih. Saya dipanggil koh gitu kan. Karena waktu di Jogja jarang, bahkan hampir nggak pernah sih dipanggil koh. Tapi pengalaman itu terus mikir, oh ini toh sebagai seorang peranakan atau seorang Tionghoa itu seperti ini ternyata dengan kulturnya Semarang. Chinese-nya. Oh, terus nikah, tinggal di sini, menetap di sini, setiap hari ketemu kultur-kultur itu kan. Kalau kita ke Pecinan kan kental banget. Kok yang dilalahi terus kayak kepikiran lagi, nama aku kan itu ya. Itu kayak panggilanmu. Oh, bapakku visioner gitu. Mungkin bapakku visioner waktu itu kan. Tapi yo papa juga kok bisa yo kita di Semarang. Ya udahlah sekalian aja saya kulik gaya-gaya ilustrasi. Sebenarnya bukan gaya, saya juga nggak tahu sebenarnya bagaimana gaya itu terbentuk. Cuma mungkin karena banyak influence tentang lihat kultur itu ya, misal dari budaya populer atau budaya ilustrasi ya akhirnya kebentuk itu. Itu bahkan jadi brandinganmu bro sekarang. Satu sisi iya, karena saya salah satu kayak cara saya membuka lembaran sebagai seorang warga Semarang yang datang dari Jogja, warga ya Tionghoa yang istilahnya nggak begitu tahu. Saya tuh 30 tahun lebih di Jogja kan nggak banyak ngulik itu. Tionghoa di sana. Ada di Jogja, Tionghoa di sini. Saya nggak memilih untuk menggeluti itu gitu kan. Begitu ke Semarang saya yowis lah, nggak apa-apa lah. Saya bikin project namanya fasad tentang Pecinan. Jadi bikin ilustrasi fasad. Jadi itu sebenarnya bentuknya projectnya apa bro? Projectnya itu sebenarnya datang dari komunitas di Jakarta yang saya ikuti, namanya Heritage Sketch Jakarta malah. Terus mereka memang komunitas sketsa juga, tapi banyak yang bergerak di bidang objek-objek heritage, menceritakan kembali lewat sketsa juga. Di Jakarta juga ada namanya Indonesia Sketcher atau Urban Sketcher. Nah ini khusus untuk yang teman-teman penyuka heritage. Nah mereka bikin project setiap berapa tahun sekali itu bikin project tentang postcard, dan itu selalu ada temanya. Terus postcard itu akan dibagi silang sama pesertanya, dan temanya bebas. Nah waktu project itu mau masuk, saya tuh baru bikin project sebenarnya, mau bikin fasad tentang Malioboro. Karena Malioboro itu sampai hari ini tuh cukup susah untuk cari literasi tentang fasadnya, tentang data-data bangunan itu ada, tapi kalau saya sering tanya ke beberapa teman arsitek juga susah ya. Literasi kita tuh rada kurang di bagian. Jadi dokumen tentang bangunan kurang. Kita tuh sebenarnya rada susah. Terus saya mikir, dulu teman saya Mas Erik kembali lagi, dia pernah bikin juga fasad project fasad tentang Malioboro itu nggak selesai. Nggak tahu kenapa sampai hari itu, bahkan sampai belum pernah ada satu catatan khusus yang menyimpan fasad Malioboro dari ujung utara sampai selatan. Nggak ada. Belum ada sampai hari ini. Saya waktu itu memulai kan, oke, saya udah ngumpulin foto-fotonya, saya udah mulai bikin ilustrasi beberapa kayaknya 5 bangunan itu dari ujung utara sendiri. Tawaran project ini masuk yang dari Heritage Sketch ini. Jadi barengan ya? Terus apa aku pakai ini aja ya tema fasad ini. Tapi kan saya posisinya tinggal di Semarang. Terus kemarin saya seneng dengan Pecinan. Yowis lah, temanya aku bikin fasad Pecinan Semarang ini aja. Kembali lagi, saya coba kulik, juga nggak ada juga literasi yang pernah menyimpan. Nggak ada juga. Ini salah satu hal yang menjadi catatan khusus buat kita di Indonesia. Tantangan berat juga ya bro. Kultur kita nggak bicara tentang bagaimana menyimpan literasi visual sebuah bangunan itu. Yo ada sebenarnya, cuma tuh nggak yang sampai benar-benar di tematik gitu loh. Daerah-daerah ini, daerah ini. Saya mikirnya, yowis lah. Dan nyimpennya di mana juga nggak bisa di satu tempat itu ya. Bahkan kalau ngobrol sama beberapa teman yang saat ini juga masih jadi penggiat tentang bangunan heritage di Semarang, saya punya teman saya ini kan pembatik nih.
Tapi motif batiknya itu selalu ngambil dari ornamen-ornamen bangunan heritage di Semarang. Saya tanya ke beliau, caramu cari data ini gimana? Wah, susah banget. Bahkan kadang-kala aku sampai harus nyari data-data literasi dari Belanda. Oh, Itu baru ada. oh di Belanda malah ada. Beberapa ada. Mereka malah lebih itu ya. Di sini susah, enggak ada. Bahkan sampai mau tahu arti ukiran satu motif di bangunan apa, sampai susah sekali. Karena memang mungkin ya, mungkin saya yang kurang begitu banyak referensi. Sejauh yang saya lakukan saat ini memang budaya kita untuk meliterasikan sesuatu sudah baik, tapi tidak menjadi identitas. Beda kalau identitas sebuah negara memang dia bergerak di bidang literasinya oke ya, di bawah alam sadar itu sudah dilakukan. Nah, di tempat kita tuh belum. Jadi kayak misal nemu tema ini, tema itu, sekalian aja lah dibikin jadi project literasi ya, termasuk si fasad pecinan ini. Akhirnya dari situ terus dapat tawaran beberapa pameran kan. Salah satu pamerannya itu di Rasa Dharma. Di Bunyantong. Bunyantong itu kan salah satu komunitas ya, perkumpulan asosiasi Tionghoa di pecinan. Nah, Rasa Dharma ini yang paling tua di Semarang itu. Dari 1800-an terus. Pameran di sana, ketemu dengan beberapa orang di sana terus sekalian lah kadang-kadang aktif di sana, bantuin di sana terus. Ya itu semakin membuka banyak lembaran. Oh ya memang asik juga bergerak di ilustrasi di ranah peranaan. Lah identitas saya itu saya dewe namanya itu ya lah sekalian nyemplung wae. Tapi sebenarnya kayak dalam collecting datanya itu kan juga mungkin bagi kamu juga walaupun susah itu, tapi ada keseruan di situ ya. Kamu kayak menikmati juga ya pastinya. Ya, karena kan mesti ketemu orang baru. Mesti ketemu. Terus ke tempat baru juga kan, baru untuk surveinya dan kayak jadi semacam detektif cuman untuk untuk membuat sebuah ilustrasi jadi kayak merunut sebagai detektif juga ya bro. Jujur sampai hari ini tuh sebenarnya saya juga belum banyak bertemu dengan banyak orang pecinan di Semarang. Cuma kadangkala metode yang saya lakukan saat saya mengumpulkan data itu ya sebagai orang yang dengerin cerita dulu, aktif. Kayak kayak kegiatan bukan tanya jawab sih sebenarnya. Seperti saya melakukan kegiatan bareng sama mereka. Oh, terus jadi nanti membersamai. Jadi jarang banget saya ngatur waktu untuk ketemu, untuk tanya jawab gini, itu hampir kayaknya nggak pernah deh. Tapi saya selalu sukanya ada kegiatan, terus aktif di sana, terus ngobrol-ngobrol. Nah, sambil ngobrol itu terus ada cerita apa lo misalnya, dulu lo sekolah di mana, atau misalnya ada seorang tante pengurus di Rasa Dharma itu, Tante Foni. Tante Foni kalau sudut pandang Tante Foni sebagai seorang Tionghoa di Semarang seperti apa sih? Oh ya gini toh, ini masalahnya gini-gini atau kelebihannya gini-gini. Dan datamu lebih natural ya bro. Iya, itu yang penting banget. Kalau kita sebagai seorang yang mau menceritakan kembali entah lewat visual atau lewat verbal gini, itu harus dari sumber yang menurut saya itu tidak direkayasa, tidak di konsep penuh, karena dia selalu ngomongin itu pakai pengalaman sehari-harinya yang itu tuh sebenarnya emosional banget buat orang itu. Karena segala susahnya, segala senengnya diceritainnya ya jujur. Sesuai konteks. Wah, keren sih. Lah, kalau banyak kamu dengar dari cerita verbal terus kamu nuanginnya ke ilustrasi itu proses kreatifnya gimana? Proses kreatifnya saya ada 2 metode kalau bikin gambar atau membuat ilustrasi. Yang pertama adalah gambar langsung di depan objeknya. Ya, nyontoh. Urban sketcher itu tadi. Apa namanya? Kegiatan jurnalisme itu. Jadi saya buka buku sketsa, ya saya gambar. On the spot lah. Yang kedua adalah, saya lebih bilang nyebutnya ini sebagai ilustrasi, karena sifatnya saya mengumpulkan materi, lalu saya membuat gambarnya atau ilustrasinya. Nah, itu yang kedua ini, akhir-akhir ini cukup banyak dan cukup efektif saya gunakan di karya-karya saya. Jadi kayak, saya harus datang ke lokasi, saya harus ngefoto objeknya, harus ngalamin ceritanya, harus interaksi sama orangnya. Lalu saya gambar ulang ketika di studio saya atau di rumah saya dari foto-foto yang saya kumpulkan.
dan cerita itu. Cuma itu sudah kebentuk habit itu dari Urban Sketcher. Oh, Karena namanya Urban Sketcher kan kita langsung harus gambarnya di lokasi, nggak bisa lewat foto. Kalau Urban bareng-bareng Sketcher juga kan. kadang bareng, tapi lebih dititik Single. beratkan single karena ini dijadiin kayak habit. Kayak sehari-hari itu kita ngelakuin itu jadi budaya lah. Jadi budaya. Oh. Jadi saling melengkapi nih antara Urban Sketcher kayak metode untuk ngumpulin cerita, metode juga ngolah komposisi visualnya, karyanya. Oh, karya-karya Urban Sketcher tuh komposisinya seperti apa itu udah terbiasa di Urban Sketcher. Nah, ketika saya masuk ke ranah ilustrasi, stylenya sama aja deh. Karakternya yang misalnya teman-teman lihat di sosial media saya, ya itu karakter saya juga kalau gambar Urban Sketcher itu ya sama persis seperti itu. Cuma sekarang jauh lebih lebih beragam objeknya, warnanya, atau bahkan saya bilang sih runutan ceritanya bisa sangat-sangat panjang dulu. Karena saya mengkolektinya lebih ke arah saya kumpulkan fotonya, saya dapat ceritanya, saya dapat peristiwanya, terus saya sajikan dalam bentuk ilustrasi bergaya Urban Sketcher itu kan. Wah, keren-keren bro. Wah, itu kayak menyulam ya. Jadi kayak dari cerita, terus dari foto, dari pengalaman, terus kamu sulam jadi ilustrasi. Keren sih bro. Kalau misalnya aku mau tanya dari segi spiritual nih bro ya. Jadi kayak ilustrasi ini kan tadi kalau dari kamu sendiri kan sebagai tempat aman, tempat larimu. Kalau dari spiritual, kamu menghayatinya ilustrasi ini sebagai apa sih bro? Dulu waktu saya mau kuliah tuh sempat ada pergumulan gitu kan. Saya cukup tertarik waktu itu untuk masuk di ranah teologi. Sempat mau masuk Sampai teologi. salah satu opsi saya daftar di Duta Wacana kan ada teologi Duta Wacana kan. Itu kan tempat sekolahnya orang mau jadi pendeta. Opsi yang mau saya pilih itu 2, desain produk atau teologi. Oh, 2 itu. Sebenarnya 2 ini. Terus ya sempatlah ada beberapa pergumulan gitu. Terus ketemu sama satu sosok itu dulu pembimbing remaja saya, pembimbing pemuda di gereja. Namanya Budiah. Terus ngobrol-ngobrol Budiah tuh bilang, kalau basicnya apa tuh kamu kepingin jadi itu ya, pingin pelayanan, pingin sharing, pingin ini itu, bicara tentang spiritual, tentang ketuhanan gitu. Budiah ini bilang, kan belum tentu harus jadi pendeta untuk kamu bisa sharing banyak hal baik gitu kan. Lewat karyamu ya bisa loh. Saya mikir juga, oh iya juga ya. Saya mikirnya malah jauh lebih fleksibel kayaknya. Waktu itu saya bahkan belum melakukan hari-hari ini loh. Waktu itu saya mikir, iya juga. Kalau saya di pendetaan mungkin hanya mikirnya lingkupnya pada ranah pelayanan bergereja doang gitu kan. Kita mungkin sedikit berbeda ketika kita mau ambil kultur populer misalnya atau pendekatan yang lain. Mungkin menurutku malah lebih susah waktu itu. Terus akhirnya ya udahlah, saya milih desain produk itu aja. Sebelum masuk ke langkah-langkah banyak kaderisasi atau apa. Terus ya udah ini aja. Ternyata memang kalaupun saya misal waktu itu saya milih teologi jadi pendeta ya tidak ada hari ini. Betul. Saya nggak akan duduk di sini ngobrolin ini. Betul. Nggak ada banyak cerita yang saya kumpulkan dari rentang waktu menggeluti ilustrasi ini. Jadi perjalanan sketsa itu ya perjalanan spiritual buat saya juga, karena saya ketemu banyak entitas yang ngasih influence baik ke saya. Betul. Kayak misalnya Pak Eko gitu kan. Iya. Terus saya punya sahabat juga dari teologi. Jadi sahabat baik dan dia juga suka sama gambar saya. Jadi kalau ketemu kadang ngobrol tentang gambar gitu kan. Sampai dia itu juga di kotanya tinggal itu di daerah Gombong. Dia juga aktif sebagai seorang tenaga pembantu gereja, bahkan kayak bikin sekolah untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan. Banyak pelayanan di bidang gambar juga sama dia, sampai saya pernah sama beliau itu bikin renungan harian yang tayang setiap jam 6 sore, setiap hari. Setiap hari. Sampai kayaknya kalau kita posting di Instagram itu udah ada 560 sekian harian berarti.
Saya ilustratornya, dia sama satu teman kita lagi itu sebagai orang yang bikin renungan hariannya karena Ini mereka masih bro, masih berlanjut. masih backgroundnya kan karena beliau seorang teologi gitu kan. Iya. Pacar saya jadi adminnya. Oh, Sampai akhir 2023 sahabat karib saya meninggal. aduh. Jadi proyek ini selesai, berhenti. Jadi kembali lagi, sketsa ini jadi sangat personal buat saya. Setiap saya Buka. melihat itu, wah kelingannya ke dia. Wah. Dan setiap saya sharing kemanapun, bahkan sampai kemarin saya ke Hanoi, ke Vietnam, Hmm. saya bawa sketsanya. Saya kasih tunjuk ke peserta workshop, ini loh kelebihan sketsa. Kamu bisa punya banyak catatan yang sangat emosional dari sketsa-sketsamu. Kamu, waktu saya sama istri mau menikah aja, ke Ganjuran. Iya, Ganjuran, Jogja. Iya. Detik-detik kami mau nikah, saya buat sketsa. Sketsa Sambil Ganjuran itu. sketsa salah satu lampion di tiangnya. Oh, Ganjuran iya. kan stylenya Jawa. Terus obrolan kami, saya catat di sana. Saya masih ingat kata-katanya. Kita kayak sepakat nih. Besok kan orang nikah jadi ini orang mung api-api tok gitu. Yeah. Katanya nggak baik-baiknya aja. Kalau suatu ketika hasil yang dikasih Tuhan itu tidak sesuai harapan kita, ya kita belajar legowo aja. Itu kami tulis. Ya ini catatan, saya tidak tahu apakah ini spiritual atau betul. ini kerohanian atau apa, tapi sketsa selalu menjadi bagian penting untuk mendekatkan diri saya atau cara menjalani kehidupan saya. Wah, ya itu jalan hidupmu juga. Ya, berarti bener kan kata pembimbing saya waktu itu. Belum tentu loh. Kadang-kala nggak harus jadi pendeta kamu Betul. ada di pengalaman seperti itu. Ternyata sampai hari ini, oh ya juga. Iya bener. Ya wis lah, ditekuni baik. Kayak jadi apa ya? Bagian hidupmu lah ya. Bagian besar hidup. Bagian besar nggak bisa hilang udah. Terus kalau kamu dulu kan juga mungkin dari sketsa gambar terus cat air. Terus kok bisa mulai ke mural itu bro? Itu ceritanya pertama kali gimana sih? Salah satu kerabat di gereja waktu di Jogja itu, dia itu punya banyak tempat usaha kuliner gitu kan. Dia juga berteman di sosial media saya. Saya waktu itu masih ngelakuinnya ya urban sketsa aja, sketsa di buku, scan, diposting gitu kan. Terus beliau tuh nawarin ke saya, aku tuh mau buka tempat makan baru nih. Kamu mau nggak ngelukis di dindingnya? Wah, takut. Pertama kali langsung 3 meter gitu. Gede. 3 meter. Dindingnya gede 3 meter, 3x2 Pak. Saya cuma ngomong, dan itu kan nggak pakai cat air ya bro? Enggak. Di print aja gimana? Oh, enggak mau. Dilukis-lukis itu loh di mural tuh yang kayak kalau ke resto-resto. Oke lah, saya coba. Coba jadi terus nagih. Karena gambarnya jadi besar gitu kan. Terus gambar itu tuh bisa langsung interaksi sama banyak orang kan kalau datang. Kamu tadi cerita juga kan kamu mural tanpa mal. Jadi itu stylemu awalnya. Style awal. Awal-awal tuh kalau bikin mural ya langsung aja di dinding gitu kan. Kapur dulu apa? Pensil. Jadi bikin sketsanya dulu di kertas gitu kan. Kertasnya skala sama objek di dinding. Ya udah, gambar bebas gitu aja. Terus suatu ketika ke Jakarta ngerjain ilustrasi temen gitu kan, dia artis di Jakarta kan. Loh, kamu nggak pakai proyektor? Loh, enggak ya mbak. Loh, tapi di sini semuanya pakai. Dan baru tahu itu kalau ternyata bisa mudah ya pakai proyektor. Oke, gitu. Terus pakai proyektor aja belum lama setelah saya pindah ke Semarang. Oh, belum lama, berarti baru pandemi aja saya nggak pernah pakai proyektor kan. Tapi begitu pindah ke Semarang, terus saya sama istri ngomong, kayak enak ya pakai proyektor ya. Kita cari proyektor kecil aja gitu ya, yang bisa buat nonton Netflix sekalian di rumah gitu. Sama buat nembak ke tembok. Ternyata pakai praktek itu, wah ternyata lebih mudah. Dan lebih ringkes waktunya mungkin itu. Lebih cepat banget. Mungkin kamu kalau pas gambar tanpa proyektor tuh berapa lama, terus kalau pakai proyektor berapa lama? Ada perbandingan? Nggak pakai proyektor tuh sketsanya sendiri ya bisa jam 2 jam gitu kan. Nah, kalau pakai proyektor tuh yang lama ngesetnya, kalau gambarnya 3,5 jam lah. Banter ya. Cepet aja gitu kan. Cuman ngesetnya yang lama. Yeah. Tapi efektif banget. Efektif banget. Terus kamu kan mural juga itu kan sempat sampai luar negeri juga bro. Itu sampai mana bro waktu itu bro ceritanya? Waktu itu tuh 2018 kalau nggak salah. Ke Johor Bahru di Malaysia. Ke Johor Bahru. Itu ngemural
kayak tempat makan, tapi yang dijual itu Indomie Indonesia. Indomie Indonesia. Jadi yang punya itu di Johor di Baru. Johor Baru. Dekat banget sama jembatan yang mau ke Singapura. Oh iya. Terus karena mereka yang punya itu kerja di Jakarta. Kalau ke Jakarta dulu suka makan di warung-warung, bukan warung. Pernah ada era Warmindo ini jadi kafe. Iya nggak sih? Aku nggak bisa. Ya, aku nggak mau nyebut brand lah. Tapi kan pernah ada banyak kafe stylenya Warmindonan. Oh iya, tahu. Yang normal-normal itu kan. Normal. Terus orang itu kepingin buka di Malaysia, di kota asalnya di Johor Baru, terus tapi dia spesifik karena yang ku angkat ini kultur makanan Indonesia, mie instannya Indonesia, set ruangnya sama ilustratornya harus orang Indonesia, makanya dia cari ilustrator Indonesia, terus ketemu saya, saya suruh mural ke sana. Wow. Itu lah Indominya juga masuk juga nggak? Nah, waktu itu tuh Indomie yang dipakai tuh masih sementara kayaknya Indomie versi Malaysia. Oh. Kan beda. Beda. Saya disuruh nyoba aja beda rasa. Enak sini ya? Iya. Enak sini. Wah, keren ya. Berarti membantu Indomie juga go di sana. Mie instan lah. Berapa gede tuh, Bro, di sana waktu itu? Tuh 7-8 meter tuh kali 2. Full dewean ya? Sendiri. Wih, ngeri. Saya tuh uniknya tuh sampai hari ini tuh kerjain semuanya sendiri. Wih, mantap. Tapi ya gimana, kan kadang susah ya maksudnya. Banyak sih klien tuh kadang tak tawarin loh, wah ini terlalu besar nih, saya pengen ngajak temen. Wah jangan, nanti beda gambarnya. Nggak otentik kamu sebagai ilustrator atau artisnya. Ya udahlah, kerjain sendiri. Mantap, Bro. Terus kalau ngomong-ngomong luar negeri juga, kayaknya kemarin barusan dari Vietnam ya, Bro. Itu tahun berapa tuh, Bro? Baru tahun kemarin? Ini tuh ada sambungannya dari project pecinan ini. Oh, yang heritage itu? Enggak, maksudnya pertemuannya itu ada rangkaiannya. Jadi waktu saya bikin project fasad pecinan itu, pameran di pecinan, terus dapat 2 project. Yang pertama itu dimintain tolong untuk bantuin milih skema warna cat untuk gapura pecinan yang sekarang udah dicat. Iya. Itu katanya kan seumur umur baru dicat sekali tuh. Terus lama banget katanya nggak pernah dicat. Ini kehormatan nih, Bro. Betul. Terus saya dimintain tolong sama pengurus pecinan itu. Kesini dulu bantuin milihin skema warna. Terus saya ke lokasi siang-siang tuh panas banget. Beliau tuh bawa kayak buku salah satu merek cat tuh sama kode-kode warnanya. Palet warnanya. Pilihin yang mana. Oh yang ini. Terus saya buatin sketsanya dulu. Terus warna itu saya masukkan. Om jadinya kayak gini kalau gapurannya ini dicatin. Oh yaudah dieksekusi. Sekarang ini. Terus yang kedua itu bikin mural di pecinan yang di Kali Kuping. Setelah jembatannya Gang Lombok. Gambar apa itu, Bro? Ada mural di kiri jalan. Mural tentang Semawis, tentang orang-orang pecinan. Itu ya lumayan 8 meter atau 9 meter. Wih, itu. Dewean lagi. Dikerjainnya Imlek tahun lalu. Waktu lagi hujan deras banget. Wah kacau itu. Terus sebulan itu. Jadi musim mudan itu. Pas musim. Jadi terus berpikir waktu itu, kayaknya seru juga kalau aku bercerita semakin banyak tentang kultur peranaan. Kan ini sebenarnya influence ini kan kayak movement bikin mural di pecinan itu kan kita belajar waktu itu dari apa yang dilakukan di Penang, di Malaysia, di Georgetown kan. Di mana kota itu tuh kota yang ada kultur Chinese-nya tapi ada muralnya juga. Nah, terus saya bikin brandingannya. Terus saya kepikir lagi, kenapa enggak saya juga ngangkat mereka atau ngangkat kultur peranaan secara lebih luas lagi, nggak cuma pakai perspektif Indonesia, tapi gimana sih peranaan yang terjadi di negara-negara tetangga kita. Terus 2024 bikin project namanya Cindo Jalan-Jalan. Seorang Chinese Indonesia yang jalan-jalan, tapi juga saya sebagai Cindo. Cindo ini nama saya yang jalan-jalan. Nama project Cindo Jalan-Jalan itu ada 2. Tapi bawanya juga kultur Cindo yang bukan kamu Cindo semua. Jadi, itu ya. Milih waktu 2024 itu sama istri. Wah, kita kan negara sing ada kultur pecinan nih. Malaysia itu 3 kota, Kuala Lumpur, Ipoh, sama Penang. 3 kota di Malaysia itu
kental sekali kultur Chinese-nya, plus mural itu selalu dipakai sama negara Malaysia Selalu itu untuk nge-branding. Banyak, Dan itu kayaknya sangat di Malaysia sukses. tuh banyak gambar. Banyak banget dan sangat sukses banget untuk ngangkatin value wisata, value budaya mereka. Wow. Ini harus tanda kutip ya. Ini sangat perlu kita adaptasi juga sebenarnya Bisa di Indonesia. diadopsi Kita juga punya ya. banyak space untuk ngelakuin itu. Terus ke Semarang, ke Malaysia itu ngelihat itu, ngumpulin juga fasad-fasad, foto-foto fasad di 3 kota itu yang Malaysia, terus di Ipoh sama Pineng itu. Ipoh Pineng. Itu saya banyak ngefoto fasad untuk saya bikin ilustrasi fasad versi Malaysia. Kan saya udah buat yang versi Semarang. Terus yang satu lagi ke Vietnam. Itu termasuk program Cindo jalan-jalan. Tahun lalu itu ke Vietnam ke 3 kota, Da Nang, Hoi An, sama Hanoi, ibu kotanya. Tujuannya kepingin lihat kalau ke Cina, kita ke Taiwan kan, ya udah ketemunya kulturnya udah itu gitu kan. Karena itu sudah sangat kuat. Mereka lahir brojol sampai saat ini tuh udah ngangkat kultur itu. Nah, tapi kalau Vietnam ini menarik menurut saya karena masih ASEAN, mirip sama kita, masih satu rumpun, tapi mereka kulturnya Indo-Cina banget mereka. Indo-Cina banget. Makanya kepingin lihat waktu itu. Saya mikirnya juga pasti akan banyak banget objek seru untuk digambar. Karena bayangkan kita orang Indonesia pakai pakaian Indonesia nih. Saya mikirnya orang Vietnam kayak apa ya pakaiannya ya? Kultur cara jual makanannya kayak apa ya? Cara didik anaknya bagaimana? Cara naik kendaraannya kayak apa? Akhirnya kayaknya akan menarik kalau saya juga menceritakan itu. Orang Indo mungkin belum banyak melihat itu, terus bisa ngelihat itu pakai ilustrasi. Akhirnya saya ke sana, saya ngumpulin banyak foto, banyak cerita, banyak data lah. Sebenarnya sambil jalan-jalan kayak orang dolan-dolan, tapi karena sudah terbiasa ngelakuin urban sketcher, terus ngelakuin gimana cara kita itu memaknai sebuah peristiwa atau kegiatan, terus sudah ada bayangan, kalau objek orang duduk dibikin ilustrasi, dia akan menarik deh dengan komposisi gini-gini. Jadi udah kebentuk nih. Pokoknya otomatis gitu. Otomatis kan. Yowis, project itu berjalan. Terus yang Vietnam sama Malaysia udah bisa teman-teman lihat di sosial media saya kan. Di Instagram saya selalu posting itu sambil saya tulis juga ceritanya. Ketemu dengan Colabox di Semarang ini. Di sini nih ya. Tempat ini kita lagi di Colabox ini. Tempatnya Kak Gema. Nah, Kak Gema ini dari Colabox ini awal tahun ini ke Vietnam juga. Salah satunya ke Hanoi. Terus ketemu sama kolektif di sana namanya Heritage Art Space. Wow. Mirip sama Heritage and Skate yang di Jakarta, tapi beda, maksudnya nggak ada kaitan sama sekali. Cuma ini space karena mereka bergerak di perpustakaan sama literasi juga, sama kolektif seni juga. Terus Kak Gema sama teman-teman di Hanoi ini bikin project gimana kalau ada program pertukaran seniman supaya ngelihat kayak apa sih orang Semarang lihat Hanoi, orang Hanoi ngelihat Semarang. Pertukaran seniman. Terus dari Kak Gema ini menawarkan ke mereka tuh, ada nih di Semarang namanya Sindu, karena dia suka ilustrasi di bidang peranaan gitu kan, heritage dan peranaan. Yaudah, mereka cocok. Tahun ini di bulan Juni kemarin saya ke sana untuk jalanin program residensi itu. Di 2 minggu di sana tuh semakin ngelihat, semakin tahu lagi, kayak apa nih. Ya, lokal banget ya. Lokal banget, isu-isu tentang Chinese community di sana. Lebih saya garis bawahi adalah bagaimana teman-teman Vietnam itu dengan ke-Vietnamannya mereka itu hidup loh. Terus itu saya olah lagi nanti jadi ilustrasi atau project lainnya juga nanti ada fasad tentang Hanoi, terus juga buku cerita anak-anak yang inspirasinya dari hal yang saya temuin di Vietnam. Karena saya juga bikin buku cerita anak nih. Kadang-kala itu salah satu pintu masuk yang efektif kalau kita ingin nanamin hal baik sama kayak istilahnya nabur benih yang baik lah ke anak-anak. Betul, karena dulu kembali kayak obrolan awal kita. Saya kan terinspirasi dari hal apa ya, yang populer di era-era itu kan, dari Power Ranger, Dragon Ball. Gitu. Jadi ada saya. Siapa tahu saat kita ngelakuin hal yang sama, besok-besok 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ada orang yang terinspirasi dari yang kita lakukan. Kamu menabur benih lah lewat ilustrasi anak. Nabur aja lah pokoknya. Betul. Ekspektasinya Nggak usah kita repot-repot
Nggak mikir pernah. kayak menu nih. Nggak pernah. Yang penting kita tabur. Iya. Wah, keren bro. Wis, mantap sih bro. Terus istri ini ada titipan pertanyaan Oh sih iya, sebenarnya. betul. Sebenarnya dia jadi sempat ada ilustrasi untuk buku pedoman materi sekolah minggu waktu itu yang tentang seorang ibu yang memeluk kita lah. Kalau ini kan kayak aku mau tanya sudut pandangnya Bro Cindo ini sendiri tentang grieving dan kehilangan. Nah, betul. Itu. Topik ilustrasi yang saya buat itu kan memang bahan ajar. Jadi kalau di sekolah minggu di gereja-gereja Kristiani, mungkin di Katolik juga ya. Iya. Kan ada sekolah minggu. Iya, ada sekolah Nah, minggu. setiap minggu berarti harus ada materi yang diceritakan ke teman-teman gitu kan. Nah, itu ada buku pedomannya supaya cerita yang diceritakan itu tepat, enggak berdasar pada tafsiran seseorang. Iya. Tapi kan itu kajian yang sangat panjang. Ada banyak pendeta yang rumusin ini, temanya ini, topiknya ini. Nah, salah satu topiknya itu memang kehilangan itu enggak dialami juga oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kalau ada anak-anak yang kehilangan orang tua dari kecil, atau saat dia udah dewasa. Jadi ilustrasi itu memang bicara tentang bagaimana seorang anak bisa, tanda kutip ya mungkin, berdamai dengan kehilangan sosok orang tuanya. Bahwa sebenarnya ya sosoknya nggak ada. Sosok orang tuanya udah nggak ada, tapi dia selalu ada kalau kita mengingat dalam bentuk memori. Kayak seolah-olah kan memori itu bisa diingat kapan aja. Kayak sosok yang meluk kita lah. Manusia nggak pernah bisa hilang dari namanya mengingat. Kecuali memang kondisinya udah khusus, dia nggak bisa mengingat lagi. Tapi sepanjang masih bisa mengingat, sosok itu selalu ada. Jadi ilustrasinya itu saya bicara tentang itu sih. Karena memang topik ajaran di minggu itu, di buku itu memang bicara tentang grieving itu. Iya. Keren sih bro. Kalau sekarang sudah ada workshop sama anak ya ini ya. Sebentar, yang terakhir loh. Pesan-pesan langsung loh. Sekarang lagi ada project apa nih bro? Dekat-dekat ini. Project kalau yang Cindo jalan-jalan masih lanjut. Masih jalan. Chapternya kemana nih? Chapter bulan depan mau mengulik Thailand. Ke 3 kota juga. Sebenarnya project Cindo jalan-jalan juga ini tuh open sponsorship atau sistemnya gimana? Basic personal. Personal project. Wow. Tapi kadang ada kolaborasi sama Kolabo kemarin kan. Kalau misal pun nanti ketemu sama kemungkinan lain terus jadi bagian yang berpeluang untuk jadi sponsor atau bentuk kerjasama ya nggak masalah. Jadi juga. open collab ya. Mas sejauh ini masih pribadi karena sudut pandang yang saya lihat di lokasi itu versi saya. Oh, jadi kamu kayak nggak ada tuntutan. Kalau maksudnya kalau sendiri ini kan memang ya ini murni dari dirimu. Terus kamu mau ini pure dari kamu juga. Jadi kalaupun ada sponsor masuk, kamu takut ini merusak kemurnian dari niat. Salah satunya iya. Tapi ya udah masalah lah. Nggak masalah ya. Kan ya lumayan lah kalau. Sebenarnya dorongannya apa sih bro kok kayak dorongan dari dalam dirimu sendiri? Yang paling simpel kok mau buat project Cindo jalan-jalan ini. Ingin ngasih lihat atau ngasih tahu ke orang-orang kalau kita hidup tuh enggak isi kepala kita tok. Kalau di dunia luar, di negara luar, itu ya ada juga orang-orang yang kayak kita berusaha survive hidup. Wow. Cari duit, cari ini itulah, ngadepin masalah. Plus di luar juga ada hal-hal baik yang mungkin bisa dibawa ke sini. Bahkan juga kita bisa belajar. Di luar ternyata tidak sehijau rumput di rumah kita gitu. Yeah. Itu selalu saya sharingkan di ilustrasi yang saya posting di Instagram. Jadi nggak cuma apik, semua lebih bagus daripada kita. Kadang ada sisi yang lebih bagus tempat kita juga ya. Betul. Ada juga banyak yang jauh lebih bagus dari mereka. Ya nggak masalah. Itu lebih kayak lihat atau pingin sharing ke teman-teman. Jangan terlalu jadi kata dalam tempurung tuh. Wow. Keren. Hidup ki versi kita tok. Padahal di dunia luar enggak loh. Enggak versimu doang loh. Kamu mungkin merasa jago atau merasa hebat karena kamu punya nama di bidang ini misalnya, atau kamu merasa egomu oke, bisa
menaklukkan komunitasmu Iya, iya. atau banyak temanmu. Tapi di luar itu tidak terjadi. Anda bukan siapa-siapa. Aku juga gini, Bro. Ini kayaknya projectmu tuh gini loh. Kayak membuka mata, kamu tuh bukan sentral dari dunia. No, bukan. Sentral dari dunia tuh ya lebih besar dari itu. Sentral dunia itu ya dunianya itu. Jadi Kita ini Nah, jadi itu kayak membuka kesadaran, kamu tuh bukan sentral dari dunia. Nggak bisa. Ya. Itu yang bikin orang saling menyakiti kan, seolah-olah Iya. berpikir nek aku sih paling bener. Aku semua ini harus ku offense karena aku akan mendefense apapun gitu kan. Jadi project ini tuh ya nek pepatah lama dolanmu kurang adoh gitu kan, itu ada benernya, ada benernya. Iya. Setelah perjalanan ini, oh iya juga. Tapi juga tergantung bagaimana saat kita ngelihat. Kalau kita belum punya, maksudnya belum bisa memahami, oh ternyata di dunia luar seperti ini ya. Kita pergi juga sia-sia aja. Semua orang bisa punya uang sangat fleksibel untuk pergi kok. Betul banget. Tapi mempunyai perspektif atau memahami bahwa dunia luar ini tuh sudah berjalan ratusan tahun, ribuan tahun dengan gaya mereka, dan mereka tuh bisa loh Betul. sampai hari ini. Terus berarti kan aku bukan entitas yang benar mutlak sebagai seorang. Enggak. Semua orang ini udah bener versinya dewi-dewi. Iya. Cuma kadang kita mangkel lah, masih ada kok sini gini, kok gini kan. Atau sistemmu kok gini tuh. Ya wis. Bantu buat legowo. Sama enggak melekat pada satu pemahaman ideologi. Soalnya itu membebani ya. Kita, betul. aku dungin. Ada di dunia luar tuh ya enggak juga. Banyak pemikiran lain yang ternyata juga, kita baru tahu lah, kamu bukain itu ya. Banyak. Ketemu teman-teman di Hanoi kemarin, cerita dengan background mereka yang mengalami banyak peristiwa yang mungkin sama beratnya atau bahkan jauh lebih berat dari kita di Indonesia, karena mereka ngalamin banyak sekali rangkaian perang gitu kan. Ya beda lagi. Oh ya bisa juga mereka hidup dengan background seperti itu. Terus kualitas hidupnya mungkin aja bahkan lebih baik dari saya. Walaupun secara ekonomi mungkin beragam, tapi enggak juga. Perspektif mereka mungkin aja lebih matang, secara intelektual mungkin lebih matang. Jadi belum tentu kita yang ada di sini ini mutlak benar. Iya, betul. Itu salah satu yang saya dapetin dari Cindo Jalan-Jalan ini sih. Mantap sih, Bro. Ya semoga projectnya ini dapat memberkati juga yang lihat. Karena ya menginspirasi, Bro. Orang-orang lihat kayak kemarin aku juga sempat kan ikut jalan-jalannya yang di Kota Lama itu programnya dari Bersukaria Walk ya. Ya itu aku lihat Bro Cindo, oh ya ngajarin kita untuk gambar, untuk lihat-lihat. Kita kan ya ada suatu rangkaian di sebuah project. Ya semua itu kan bagus lah buat kita buka pikiran. Betul. Dan Bro Cindo ini membuka pikiran lewat projectnya yang kita bisa lihat di Instagram itu. Nanti kita tampilin lah Instagramnya di sini. Kalau pesan Bro Cindo sendiri buat teman-teman yang mungkin tertarik, terus passion di bidang ilustrasi, terus mau mulai atau gimana tuh? Ada nggak? Lebih baik memulai, mengalami kegagalan daripada kamu cuma berteori tapi nggak pernah memulai. Kalau saya lebih suka gitu. Saya mulai gambar, tahu bahwa gambar saya jelek, tapi kamu harus tahu semua orang yang pernah gambar, semua orang yang bisa gambar baik hari ini, semuanya pernah gambar jelek. Semuanya pernah gambar jelek loh. Jadi kamu nggak usah takut kalau gambarmu merasa jelek. Karena kalau itu dilatih terus, ya mesti kamu akan jadi sosok yang dilihat oleh orang lain, gambarnya bagus. Padahal kamu pernah ngalamin gambar jelek. Jadi saya selalu ngomong, gak usah takut gambarmu jelek. Terima aja. Gak usah sakit hati kalau dibilang kadang-kadang, jelek atau apa. Atau merasa, ya ini lebih bagus ini. Ya itu wajar. Karena semua artis yang sudah oke, jangan ngalamin sisi jeleknya. Pernah ngalamin yang buruk. Jadi lanjutin aja. Itu bagian dari proses. Dan paling penting adalah, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti puas. Merasa bahwa, gambarku udah selevel ini. Bro. Kalau kamu keluar gitu kan, kamu ngelihat di luar, dunia itu nggak seperti itu. Banyak yang jauh lebih jago dari kita, banyak yang jauh lebih bagus dari kita, tapi mereka aja kadang nggak setinggi hati kita. Jadi
Harus tetap rendah hati. down to earth lah, tetep lah. Down to earth. Keren banget. Thank you banget, Bro, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Mungkin nanti teman-teman buat yang belum tahu, tapi kayaknya banyak yang tahu karena yang suka ilustrasi pasti seringnya lihatlah Bro Cindo ini. Bisa di-follow Instagramnya Bro Cindo di apa Bro? Yeskiel Cindo. Ya? Disambung nanti ada di sini. Dan buat teman-teman yang lihat video ini boleh di-like, subscribe, komen dan share-share apalagi kalau kamu kenal dengan Bro Cindo. Thank you, gitu aja.